Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat larutan penyangga. Perhatikan data percobaan penambahan sedikit air, sedikit asam, dan sedikit basa pada 5 macam larutan berikut ini. Diketahui larutan P, Q, R, S, dan T dengan pH awal masing-masing adalah 3, 5, 6, 8, dan 9. pH larutan setelah penambahan. Larutan P setelah ditambah sedikit air berubah pH-nya dari 3 menjadi 4,3. Sedangkan pada penambahan sedikit basa, pH larutan P berubah dari 3 menjadi 5,2. Sedangkan apabila larutan P ditambah dengan sedikit asam, maka pH-nya turun dari 3 menjadi 1,6. Demikian juga dengan larutan Q dengan pH awal 5 dengan penambahan sedikit air menjadi 5,8, penambahan sedikit basa menjadi 5,4, dan penambahan sedikit asam 4,7. Jadi perubahannya dari 5 menjadi 5,8 naik 0,8, dari 5 menjadi 5,4 naik 0,4, dan dari 5 menjadi 4,7 turun 0,3. Demikian juga dengan larutan R. Dari pH awal 6 menjadi 6,4, dari 6 menjadi 8,0, dari 6 menjadi 3,5. Jadi penurunannya cukup signifikan. Kemudian larutan S dari 8 menjadi 7,7, dari 8 menjadi 8,1, dari 8 menjadi 7,9. Sedangkan pada larutan T, pH awalnya adalah 9, ditambah sedikit air turun menjadi 7,9, ditambah sedikit basa naik menjadi 11,5, dan ditambah dengan sedikit asam turun menjadi 6,5. Dari data yang diperoleh pada percobaan di atas, manakah larutan yang termasuk larutan penyangga? Nah, larutan penyangga adalah larutan yang tidak mengalami perubahan pH yang cukup signifikan. Nah, di sini yang memenuhi ketentuan itu adalah larutan Q dan larutan S, di mana perubahan pH-nya hanya kecil sekali. Jadi, yang termasuk larutan penyangga adalah larutan Q dan larutan S. Ciri-ciri larutan penyangga: saat ditambah sedikit air atau sedikit basa atau sedikit asam, nilai pH relatif tetap. Jika terjadi perubahan, perubahannya adalah relatif kecil. Jadi pada soal di atas, yang paling tepat adalah larutan Q dan larutan S. Soal berikutnya, perhatikan data percobaan berikut. Larutan 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan pH awal masing-masing 4, 5, 7, 8, dan 10. Ditambah sedikit asam, larutan 1 berubah dari 4 menjadi 2,5, ditambah sedikit basa berubah menjadi 6,0, dan ditambah dengan sedikit air berubah menjadi 5,2. Dari kelima larutan ini, kita bandingkan mana yang mengalami sedikit perubahan pH-nya. Untuk larutan 1, perubahannya cukup signifikan. Larutan 2 juga sama. Larutan 3 juga sama. Sekarang kita perhatikan larutan 4. Dari pH awal 8 turun menjadi 7,80, dari pH 8 naik sedikit menjadi 8,10, dan dari pH 8 turun menjadi 7,60. Nah, jadi yang termasuk larutan penyangga pada percobaan ini adalah larutan yang keempat. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, demikian sifat-sifat larutan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.